Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farul Rozi MAG selaku utusan mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filosofi Perencanaan Pendidikan Islam. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari saya Miftahul Muhaimin sebagai pemateri pertama dan Alifia Hidayatul Awaliyah sebagai pemateri kedua. Yang pertama ada konsep perencanaan pendidikan Islam, dimulai dari pengertian perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan merupakan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya, yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Cunningham sebagaimana yang dikutip Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Selanjutnya ada istilah sistem, adalah suatu konsep yang abstrak. Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem merupakan seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pendidikan, dapat diartikan secara sempit yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia dewasa. Sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu proses menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pandai, baik, mampu hidup, berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan sistem pembelajaran pendidikan Islam adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Menjadi kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan sistem pembelajaran dalam pendidikan. Ada dua pendekatan yang perlu diperhatikan terhadap pembelajaran pendidikan Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan psikologis. Pendekatan ini perlu dipertimbangkan, mengingat aspek psikologis manusia yang meliputi aspek rasional atau intelektual, aspek emosional, dan aspek ingatan. Yang kedua ada pendekatan sosiokultural, suatu pendekatan yang melihat dimensi manusia tidak saja sebagai individu melainkan melainkan juga sebagai makhluk sosial budaya yang memiliki berbagai potensi untuk perkembangan masyarakat dan juga mampu mengembangkan sistem budaya dan kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem pembelajaran dalam pendidikan. Ada 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran pendidikan Islam, yaitu ada A. Rencana, penataan intensional orang, material, dan prosedur yang merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana khusus sehingga tidak mengambang. Yang B. Ada saling ketergantungan, unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan. Masing-masing bagian bersifat esensial, satu sama lain saling memberikan sumbangan tertentu. Yang C. Ada tujuan, setiap sistem pembelajaran memiliki tujuan tertentu. The goal is the purpose for which the system is designed. Ciri tersebut menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem-sistem alami atau natural. Tujuan utama sistem pengajaran secara umum adalah siswa yang belajar. Tugas seorang perancang sistem adalah mengorganisasi orang, material, dan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Karena itu, material dan prosedur agar siswa belajar secara efisien. Karena itu, melalui proses mendesain sistem, si perancang membuat rancangan keputusan agar dasar pemberian kemudahan untuk mencapai suatu tujuan sistem. Selanjutnya B. Ada dimensi prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama ada signifikasi. Perencanaan pembelajaran harus memperhatikan signifikansi dan kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan.
Pengambilan keputusan harus mempunyai garis-garis yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun di dalam proses perencanaan. Yang kedua ada relevansi. Perencanaan pembelajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik atau waktu yang tepat agar dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga ada adaptif. Perencanaan pembelajaran bersifat dinamik, sehingga perlu mencari umpan balik. Penggunaan proses memungkinkan perencanaan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, realistis, yakni dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Yang keempat ada fleksibilitas. Fleksibilitas artinya perencanaan terkait dengan teknik dan estimasi biaya serta lainnya dalam pertimbangan yang realistis. Yang kelima ada kepastian atau definitiveness. Sekalipun perlu banyak alternatif yang disediakan dalam perencanaan pembelajaran, konsep kepastian dalam meminimumkan atau mengurangi kejadian yang tidak diduga. Yang berikutnya ada keenam, ketelitian. Ketelitian hendaknya diperhatikan agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk sederhana dan sensitif terhadap kaitan-kaitan antara komponen pendidikan. Yang ketujuh ada waktu. Perencanaan pembelajaran hendaknya dapat memprediksi kebutuhan masa depan dan tetap memperhatikan kemajuan zaman. Yang kedelapan ada monitoring. Monitoring berguna untuk mengetahui apakah komponen yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan ada isi perencanaan. Merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan, maka perencanaan pengajaran perlu memuat hal berikut ini. Yang A ada tujuan apa yang diinginkan, B program dan layanan, C tenaga manusia, D keuangan, E bangunan fisik, F struktural organisasi, dan G konteks sosial. Demikian presentasi yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik perencanaan pembelajaran dalam pendidikan. Penyusunan perencanaan pembelajaran ditujukan terhadap siswa yang belajar dan disusun sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Memiliki tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Penyusunan perencanaan harus disusun secara sistematis yaitu dari materi yang mudah dan diikuti dengan materi yang sulit, dan dari segi pembelajaran yang diberikan harus mempertimbangkan keakuratan metode, media, evaluasi, dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran harus disusun dengan menggunakan pendekatan sistem. Manfaat dan urgensi perencanaan pendidikan Islam. Sebelum menguraikan manfaat dan urgensi perencanaan pembelajaran, terlebih dahulu akan dikemukakan dasar perlunya suatu perencanaan pembelajaran. Bahwa perlunya perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai suatu perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, untuk merancang suatu pembelajaran, perencanaan desain pembelajaran, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Secara sistematik, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran harus didesain secara sistematis dalam merumuskan tujuan, bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana menentukan metodenya, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dari perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan.
3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Urgensi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan pembelajaran seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya.